Pahamnya Bang. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati. Saya Rangga Maulana dan saya akan menjadi MC untuk seminar kita hari ini yang bertajuk pentingnya mengonsumsi makanan bergizi. Seminar ini diselenggarakan oleh untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang bergizi dalam meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah penyakit bagi masyarakat. Izinkan saya menyampaikan susunan acara kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua inti yang dari acara kita kali ini yang akan diisi oleh pemateri kita yang bernama Muhammad Jikri, dan yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang terakhir ada penutup. Tanpa berlama-lama lagi, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk kepada inti acara kita kali ini, yaitu mendengarkan materi dari Bapak Muhammad Jikri. Kepada Bapak Muhammad Jikri, saya persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Rangga. Saya di sini akan menerangkan materi tentang mengonsumsi, pentingnya mengonsumsi makanan bergizi. Ya, sebentar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan gizi. Penerapan gizi seimbang bagi sebagian orang mungkin masih sangat sulit. Di lain sisi, sebenarnya zat gizi berperan penting untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, lalu bagaimana sih cara penerapan gizi yang baik bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama ada mengonsumsi makanan seimbang, yaitu mengonsumsi makanan seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pastikan untuk mengonsumsi makanannya dari berbagai kelompok makanan seperti buah-buahan dan sayuran. Karbohidrat, protein, lemak seperti minyak atau lemak hewan. Proteinnya seperti contoh daging, ikan, telur, kacang-kacangan. Lalu yang terakhir ada susu dan produk susu seperti susu keju, yogurt. Ya, contohnya makanan nasi, makan nasi dengan lauk pauk seperti ayam, sayuran dan buah-buahan. Lalu yang kedua, menghindari makanan tidak sehat. Menghindari makanan tidak sehat yang tinggi kalori, gula, dan lemak. Contohnya, makanan cepat saji seperti fast food. Terus yang kedua, makanan ringan, ya, yaitu junk food. Terus yang ketiga, minuman manis seperti soda, jus. Lalu yang terakhir, makan makanan yang digoreng, seperti gorengan, gorengan bala-bala, gorengan tahu, seperti itu. Lalu yang ke eh, Lalu yang ketiga, mengonsumsi air yang cukup. Mengonsumsi air yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh. Pastikan untuk minum minimal 8 gelas air sehari. Contoh seperti minum air putih sebelum dan sesudah berolahraga. Yang keempat, menghindari
Di pause lo, Yang keempat, menghindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang harus dihindari seperti merokok, minum alkohol, dan begadang. Contohnya contoh penanganannya mengganti kebiasaan merokok dengan kegiatan yang lebih sehat seperti berjalan kaki atau berolahraga. Yang kelima, berolahraga teratur. Berolahraga teratur untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Pastinya untuk berolahraga minimal 30 menit sehari, yaitu seperti berjalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja. Lalu yang keenam, mengelola stres. Mengelola stres dengan cara yang sehat seperti bermeditasi, berolahraga, membaca buku, mendengarkan musik. Seperti contohnya yaitu bermeditasi selama 10 menit sebelum tidur. Lalu yang ke ada dokter, mengunjungi dokter secara teratur untuk memantau kesehatan dan mendeteksi penyakit secara dini. Contohnya mengunjungi dokter setiap 6 bulan sekali untuk memantau tekanan darah dan kolesterol. Dengan menerapkan cara-cara di atas, kita dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas tubuh kita. Lalu poin kedua ada kekebalan daya tahan tubuh. Pada zaman sekarang, seperti ini, banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk membeli dan mengonsumsi suplemen atau vitamin lainnya untuk memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan vitamin dan suplemen apa sih yang kita butuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Yang pertama, saya akan membahas tentang vitamin dulu. Nah, yang pertama, vitamin C membantu meningkatkan produksi sel darah putih dan mengurangi stres oksidatif. Sumbernya seperti dari buah jeruk, kiwi, dan sayuran hijau. Yang kedua, ada vitamin D, membantu mengatur sistem imun dan mengurangi resiko penyakit infeksi. Seperti kita harus melakukan sinar matahari, ikan, dan susu yang difortifikasi. Yang ketiga ada vitamin E, membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan fungsi imun. Sumbernya dari minyak sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang keempat ada vitamin B, membantu menghasilkan energi dan menjaga fungsi imun. Sumbernya dari daging ikan, telur, dan sayuran hijau. Lalu poin yang kedua ada suplemen. Yang pertama, probiotik, membantu menjaga keseimbangan bakteri dalam usus dan meningkatkan fungsi imun. Yang kedua, ada zinc, membantu mengaktifkan sel darah putih dan meningkatkan fungsi imun. Sumbernya seperti dari daging, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang ketiga, omega 3, membantu mengurangi inflamasi dan meningkatkan fungsi imun. Sumbernya seperti dari ikan, minyak ikan, dan biji-bijian. Yang keempat ada echinacea, membantu meningkatkan fungsi imun dan mengurangi resiko penyakit infeksi. Lalu yang kelima ada selenium, membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan fungsi imun. Sumbernya seperti dari daging, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Namun perlu diingat bahwa selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi suplemen. Dan yang kedua, pastikan untuk mengonsumsi suplemen dalam jumlah yang tepat dan tidak berlebihan. Yang terakhir, makanan seimbang dan gaya hidup sehat masih merupakan cara baik untuk menjaga daya tahan tubuh kita.
Lalu di sini saya akan membahas tentang kasus rendahnya minat masyarakat Indonesia terhadap makanan sehat menjadi fenomena yang patut dicermati. Pada tahun 2023, 23,4% penduduk dewasa Indonesia usia di atas 18 tahun mengalami obesitas akibat pola makan yang buruk dan cenderung tidak sehat. Nah, para orang-orang dewasa itu banyak apa ya? Banyak memakan makanan yang tidak sehat seperti seperti contohnya yang mengundang obesitas yaitu seperti makan makanan yang berminyak, minum minuman yang manis, dan terlalu banyak meminum es. Lalu di sini ada penyebabnya. Makanan tidak sehat umum dikonsumsi. Yang pertama makanan cepat saji. Nah, itu ini yang saya jelaskan makanan-makanan yang tidak sehat. Yang kedua makanan berminyak. Yang ketiga makanan manis. Yang keempat makanan olahan. Lalu contoh pola makan tidak sehat. Sering makan di luar, jarang mengonsumsi sayur dan buah, mengonsumsi makanan berlemak tinggi, minum alkohol, dan merokok. Lalu bagaimana sih solusi dari penanganan tersebut? Solusi dan manfaatnya. Sebagian sebagian orang akan banyak bertanya, kenapa sih kita harus mengonsumsi makanan bergizi dan apa sih manfaat yang diperoleh setelah mengonsumsi makanan bergizi dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya sudah rangkumkan cara efektifnya. Yang pertama mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, yang kedua mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, yang ketiga mengganti makanan olahan dengan makanan sungguhan, yang keempat memilih opsi paling sehat dari setiap kategori makanan, yang terakhir memantau berat badan nominal dengan memperhatikan indeks massa tubuh atau IMT. Kenapa penting sekali? Karena makanan bergizi penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Makanan bergizi memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi optimal. Nah, manfaat dari kita mengonsumsi makanan bergizi, menjaga pola makan kita, yaitu di sini ada manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan energi dan kebugaran. Yang kedua, menjaga kesehatan kulit, gigi, dan mata. Yang ketiga, memperkuat tulang dan otot. Yang keempat, meningkatkan imunitas tubuh. Yang kelima, menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Yang terakhir, membantu mempertahankan berat badan yang sehat. Nah, itulah solusi dan manfaat. Kenapa sih kita harus mengonsumsi makanan bergizi dan manfaat apa sih yang kita dapat dari mengonsumsi makanan bergizi? Yang tadi saya sudah jelaskan, itulah manfaat dan solusinya. Lalu yang terakhir di sini pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi. Mengonsumsi makanan bergizi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Makanan sehat membantu menjaga kesehatan, meningkatkan sistem kekebalan dan mencegah berbagai penyakit seperti jantung dan diabetes dan menjaga berat badan tetap ideal. Dengan pola makan yang seimbang, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan memiliki daya tahan tubuh yang baik terhadap penyakit. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Ada yang bisa ditanyakan? Baik, izinkan saya bertanya kepada Bapak Muhammad Jufri. Pertanyaan saya, mengapa penting untuk mengonsumsi makanan bergizi dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Silakan dijawab. Ya, saya akan menjawab. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mengapa pentingnya mengonsumsi makanan
sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini krusial. Yang poin pertama, meningkatkan kesehatan fisik. Makanan bergizi membantu tubuh fungsi dengan baik, mencegah berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Nutrisi yang seimbang mendukung pertumbuhan dan perkembangan normal, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Lalu poin yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Mengonsumsi makanan sehat tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental. Nutrisi yang baik dapat meningkatkan suasana hati dan produktivitas. Pola makan yang seimbang membantu menjaga berat badan dan memberikan energi yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Lalu poin yang ketiga, mencegah mencegah kekurangan gizi. Asupan gizi yang seimbang memastikan tubuh untuk mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan, termasuk karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Hal ini penting untuk mencegah masalah kesehatan seperti stunting pada anak-anak dan kekurangan gizi pada semua usia. Lalu poin yang terakhir, memperbaiki fungsi tubuh. Nutrisi yang mengandung berbagai fungsi tubuh termasuk sistem imun, metabolisme, dan regenerasi sel, misalnya protein membantu memperbaiki jaringan tubuh, sementara vitamin dan mineral mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Secara keseluruhan, mengonsumsi makanan bergizi adalah fondasi utama untuk hidup sehat dan produktif. Segitu yang bisa saya jelaskan dan bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jipri yang telah menjawab pertanyaan. Hadirin yang saya hormati, saya terasa kita sudah di penghujung acara dan saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara Bapak Muhammad Jipri atas presentasi yang luar biasa dan kepada Ibu semua atas partisipasi hari ini. Semoga seminar ini memberikan inspirasi untuk menerapkan budidaya untuk menekan bagi kesehatan kita. Akhir kata, saya Rangga Maulana selaku MC pada acara hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.